Halo guys, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang biaya hidup mahasiswa, biaya hidup kita lebih tepatnya selama kita di Thailand gitu. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang mau kesini atau mau ngambil beasiswa Thailand bingung nih, kira-kira uang beasiswa yang dikasih cukup apa enggak sih gitu. Jadi kita mau bahas, mau bantu teman-teman. Nah, yang pertama adalah biaya tempat tinggal atau kos-kosan. Nah, kalau di daerah sekitaran Lat Krabang atau daerah dekat KMITL itu biaya yang harus teman-teman persiapkan untuk kos-kosannya adalah sekitar 3.500 sampai 5.000 baht per bulan gitu. Kalau untuk kos-kosan kita sendiri nih yang mungkin teman-teman bisa lihat di belakang. Nah, untuk kos-kosan kita itu biayanya 5.000 baht per bulan. Tapi itu kita bagi dua jadi jadinya 2.500. Jadi kalau buat berdua mungkin lebih murah ya Yo, tapi kalau buat sendiri menurut kita sih ini cukup mahal gitu. Mungkin teman-teman bisa cari kos-kosan yang buat satu orang. Nah, itu biasanya biayanya 3.500-an gitu. Nah, untuk biaya kos-kosan itu masih exclude dari listrik dan sama air gitu. Untuk listrik sama airnya gimana nih? Nah, untuk listrik sama airnya itu sekitar 800 sampai 2.000 sampai 2.000 per bulannya. Jadi sebenarnya tergantung dari pemakaian ya. Jadi kalau kita berdua per kamar itu sekitar 1.000 sampai 2.000. Cuma kenapa kok jauh banget gapnya? Nah, itu sebenarnya gara-gara kalau musim panas sama musim dingin ya. Soalnya kalau misalkan musim panas kita kan di sini tuh kalau panas emang betul-betul panas banget. Jadi kalau kita sering di kosan, jadi kita hidupin AC. Jadi makanya biayanya itu agak lumayan melunjak. Karena kebetulan tuh musim panas itu kita lockdown ya, jadinya kita di kos-kosan terus. Nah, mungkin teman-teman bisa ngakalin untuk masalah AC itu. Untuk masalah AC itu bisa diakalin dengan beli kipas angin gitu. Mungkin biar lebih murah gitu. Tapi jangan kaget ya kalau di sini tuh mungkin kok biaya kos-kosan listriknya seharga biaya satu rumah kalau di Indonesia. Karena di sini tuh mungkin beberapa barang elektronik atau hampir semua barang elektronik itu wattnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia gitu. Karena mungkin sistemnya cepat ya, masak nasi apa segala macam cepat. Jadi memang wattnya lebih tinggi, pastinya lebih mahal daripada di Indonesia. Ya. Oh ya, terus dengan biaya segitu kita itu untuk apa? Untuk kulkas itu udah on selama setiap hari 24 jam. Karena kalau kita cabut ya semua makanan rusak deh gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau tahu nih segede apa kos-kosan kita, terus kulkasnya segede apa, mungkin bisa lihat video room tour kita di sini. Nah, habis kos-kosan apa lagi nih, Yul? Biaya bulanan. Oh iya, untuk kos-kosan tergantung lokasi juga ya. Iya. Semakin dekat sama kampus ya otomatis biayanya akan semakin murah, semakin mahal. Nah, selanjutnya adalah biaya bulanan nih. Sebenarnya untuk biaya bulanan tergantung biaya hidup ya teman-teman. Jadi kalau kita berdua itu sekitar 4.000 sampai 5.000 ya per bulan. Nah, itu udah include makan sama biaya keperluan lainnya. Apa aja nih Kak biaya keperluan lainnya? Dinner itu biasanya ya dinner ya buat teman-teman, buat kita biaya makannya itu kita masak sendiri. Kasusnya kita masak sendiri. Mungkin kalau teman-teman makan di luar itu bakal lebih membengkak biayanya karena untuk sekali makan di sini tuh bisa makan 30 sampai 50 baht untuk satu kali makan. Sekitar kisaran ya 15.000 sampai 25.000 lah kayak di Indonesia sih sebenarnya gitu. Nah, karena kita masak sendiri, biasanya kita ngabisin itu untuk stok kulkas itu dalam per 2 minggu itu kita belanja 500 sampai 800 baht ya. 500 sampai 800 baht untuk 2 minggu sekali. Nah, itu biasanya kita udah beli ayam, udang,
kayak sayur kayak gitu, bawang, cabai dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk peralatan mandi juga sebenarnya kalau menurut kita ya, menurut kita lumayan lebih mahal sih. Kalau kayak keperluan sampo, sabun di sini itu lebih mahal. Seperti contoh nih, sampo biasa kita beli yang kemasan yang 500 ml. Nah, di sini tuh berkisar antara 100 baht sampai mungkin 120. Tapi biasanya udah ada sampo sama conditioner. Nah, itu 200 baht satu paketnya. Untuk sabun juga sabun cair itu yang 500 ml juga harganya berkisar antara 80 sampai 100 baht. Kalau sabun cuci piring, kalau sabun cuci piring sekitar 20 baht yang ukuran, mungkin kalau sunlight di Indo tuh yang harga 5.000 tuh yang goceng. Oh ya kan kita tadi yang di pasar belum include minyak goreng. Iya, sarden biasa gitu. Kita ngestok sarden itu satu bulan itu biasanya 4 ya. Satu paket itu isinya 4 sarden. Gitu. Sarden itu isinya 4, harganya 80 baht. Jadi satu kotak sarden itu isi 4 ikan itu 20 baht. Sekitar ya 9.000, hampir 10.000 rupiah. Kalau untuk minyak kita beli biasa 2 liter ya. Itu sekitar 90 baht. Itu Itu kita belinya yang minyak kedelai gitu. Karena itu paling murah sih di sini. Jadi kalau misalnya minyak kelapa sawit tuh kita ngelihatnya lebih mahal gitu. Jadi kita ngambilnya minyak kedelai atau mungkin kita yang nggak tahu ya. Gitu. Nah, terus beras. Nah, beras sekitar tergantung merek sih sebenarnya teman-teman, tapi sekitar 90 sampai 150 baht. Yang pernah kita makan. Ada yang lebih mahal lagi, cuman ya kita nggak ngambil. Apalagi ya? Kalau kebutuhan pokok kayaknya itu ya. Ya mungkin teman-teman kayak tadi kita bilang ya, nge-spare duitnya tuh sekitar 4.000 sampai 5.000 baht sebulan. Satu orang dari kita nih. Jadi kalau kita digabung ya 10.000. Iya. Jadi satu orang dari kita tuh biasanya nge-spare 4.000 sampai 5.000 baht sebulan. Gitu. Tergantung kebutuhan di bulan itu gitu. Kadang ada yang habisnya sabun doang, kadang semuanya habis gitu. Jadi tergantung. Itu udah kita rata-ratain ya selama kita udah berapa bulan di sini. Iya. Oh ya, sebenarnya itu yang kayak biaya yang kita bahas tadi yang 4.000 sampai 5.000 untuk biaya memang yang kehidupan kita udah normal. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau di awal-awal mungkin lebih mahal ya Kak ya, karena kita harus beli kayak kosmos, harus beli pokoknya peralatan dapur harus kita beli lagi. Jadi mungkin kalau awal-awal lebih mahal dari biaya yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau teman-teman yang nanya apakah beasiswa yang kita terima itu cukup atau tidak untuk kehidupan kita di sini, jawaban kita sangat cukup. Sangat cukup, malah alhamdulillahnya berlebih gitu. Buat teman-teman yang mungkin berniat ngirim ke orang tua ya Yulia, buat nabung masa depan juga gitu. Insya Allah bisa kayak gitu. Tergantung gaya hidup kita lagi gitu. Kalau misalnya ikutin gaya hidup kita ya, karena kita pertama jarang makan di luar karena memang masak kayak gitu. Yang kedua kita nggak terlalu sering keluar, nggak terlalu sering main karena memang kita cinta kamar. Kayak kita udah bayar mahal. Jadi kita cinta kamar. Kaum berbahan. Iya, karena kita tuh memang sebasa dalam kaum berbahan. Jadi mungkin kita ngabisin waktu itu ya mungkin sebulan itu 2 kali paling sering ya kayaknya. Kalau untuk kebetulan buat teman-teman yang belum tahu, kita itu kuliahnya kan di Bangkok, tapi sudah pinggiran Bangkok. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Thailand tahu Bandara Sukarnabung. Nah, kita tuh tinggal di dekat daerah sana, dekat bandara gitu. Jadi kalau untuk ke Bangkok pun kita harus ngeluarin duit sekitar, kalau naik airport link itu 20 sampai 50 baht lah gitu. Tapi kalau misalnya naik kereta ekonomi yang ada di video ini itu biayanya cuma kita keluarin 6 baht aja sampai di kota Bangkoknya gitu, sampai di tengah kota gitu. Cuma 6 baht, pulang balik 12 baht. Jadi buat teman-teman yang suka traveling, suka jalan-jalan, suka refresh setiap minggu, nggak usah khawatir. Di sini mulai dari high class sampai yang low class bisa. Gitu. Nah, terus lagi nih yang mau kita ngomongin masalah transportasi nih. Kalau untuk transportasi kita dari kosan ke kampus, biasanya kita naik namanya Songthae. Songthae kebiasaan
apa harganya emang mau jauh mau dekat harganya itu 8 baht per sekali jalan. Tapi kalau kita berdua, alhamdulillahnya di apartemen kita menyediakan kayak apa ya, antar jemput gitu. Nah, jadi kita cuma beli voucher. Nah, kalau harga satu vouchernya itu 5 baht kan Kak? 5 baht untuk sekali jalan. Gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, tiba-tiba kok ada Songthaew ini apa gini. Nah, Songthaew itu mungkin kalau di kita itu semacam angkot, cuman mungkin bentukannya beda ya. Di sini tuh kayak mobil pickup yang kebuka gitu, cuma ada kursinya, ada atapnya lah untuk berteduh. Nah, itu sama kayak angkot sistemnya ya. Dia berhenti ada jurusan-jurusannya gitu loh. Ada nomor-nomornya, nanti mau di mana gitu. Jadi, terus kita mau ngasih apa lagi nih? Selain Songthaew nih, biasa yang kita pakai kalau buru-buru nih. Oh, ojek. Kadang tuh kalau kita lagi buru-buru dan nggak sempat jalan atau terlalu panas, biasanya kita naik ojek. Nah, alhamdulillahnya di sini tuh ojek tuh banyak banget ya, Yul. Banyak. Hampir di setiap gang keluarga iya, ada ada ojek kayak gitu. Ada ojek. Nah, untuk ojek sendiri berapa Yul biasanya kamu naik ojek? 15 baht. Itu sekitar jarak dari kosan kita ke kampus sekitar hampir 2 kilo. Jadi sekitar 15 baht sampai 20 baht. Oke, itu aja mungkin ya. Teman-teman mungkin punya ide nih, kami harus bikin video apa, atau mungkin kepo nih tentang Thailand, tentang apa gitu, bisa komen di bawah ya teman-teman gitu. Mungkin sekian dari kami ya, semoga bermanfaat. Semangat terus, jangan pernah mengkhawatirkan hal-hal yang berurusan dengan qadarnya Allah ya, kayak rezeki segala macam itu sudah diatur sama Allah gitu. Dan insya Allah berapapun itu, selagi kita bersyukur, dia bakal cukup. Masya Allah. Sebanyak apapun, kalau kita kufur ya dia nggak akan bakal cukup. Gitu. Sekian Mama Dede. Oke. Berarti total biaya hidup satu bulan berapa nih kira-kira? Sekitar 8.000 sampai 10.000. Oh, iya. Balik lagi nih, Balik lagi gaya hidup. Kalau setiap hari makan KFC ya juga ya nggak cukup gitu. Karena di sini KFC lumayan makanan mewah dibandingkan di Indonesia. Betul sekali. Gitu. Jadi ya tergantung teman-teman gimana menyikapi keuangan aja. Beli yang penting, beli yang perlu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video kita kali ini, dan semoga bermanfaat dan see you.